dari 2015 sampai 2021 kemarin itu kita banyak kita selalu berangkat event, kita tidak pernah pulang tangan kosong. Kita selalu bawa pulang medali. Dari event kecil sampai event besar. Itu saya dikontrak sama sama klub dari Jakarta, klub Garuda. Salah satu klub terbesar di Jakarta. Wah. Klub Garuda. Jadi sudah ada 2 orang, saya punya teman. Saya dengan teman. Teman, tapi ini yang SMA-nya. Iya, itu seangkatan. Itu mereka lihat dari yang event kejurnas junior itu. Terus kita 2 dikontrak itu untuk main ke Australia. Tapi untuk lawan maksudnya tingkatannya, kekuatannya bagaimana? Jepang. Jepang? Lebih berat Jepang? Jepang. Pada saat itu yang di Australia. Kita semua di situ tuh rata-rata semua SMP, SMA. Jepangnya anak-anak SD semua. Juara 1. Jadi saya dikontrak. Kita main pada saat itu kita main di Banten. Itu 2017 di bulan April. Kita juara 1. Akhirnya klub Red Bull itu yang mewakili Indonesia main di ajang Little League Asia Pasifik. Pada saat itu tandingnya di Singapura. Pada saat itu sebenarnya kita bisa main di pack sistem atas, bisa dapat juara, tapi kita dicurangi sama tuan rumah sendiri. Mereka ubah pack sistem karena tuan rumah kalah. Sudah, jadi kita kan ada 2 orang. Terus begini, si pemain Australia ini tanya, itu Indonesia bawa pemain dari Afrika ya? Terus begini, apa kita punya visi? Oh tidak. Itu mereka dari Indonesia, dari Papua. Oh, ada provinsi Papua ya. Terus akhirnya selesai bertanding tuh si pemain Australia datang. Terus sudah dibilang, saya hafal kamu sekali. Kamu yang tangkap bolanya saya. Oh iya. Sudah langsung diajak minta foto. Adel, kalau dikasih pilihan ini, ingin main bawa nama Papua atau luar Papua? Kan banyak nih dipakai di luar, sampai ke Aussie, Filipina, rencana juga mau ke Thailand, Sadi Cup. Halo gengs, jumpa lagi di podcast DPN Papua. Kali ini saya akan podcast bersama atlet softball dari Papua. Dia juga salah satu temannya Lia Awinero, yang dimana kita pernah podcast dengan dia, atlet tinju. Dan kali ini kita podcast bersama Adel Waromi, perempuan dari Serui. Halo Kak. Adel canggung sekali. Ini lagi. Banyak sekali yang ingin saya tanya nih. Seorang perempuan dari Serui bisa main softball. Itu ceritanya bagaimana sampai Adel bisa masuk ke olahraga softball? Jadi awalnya tuh 2015 itu kan masih SMP. SMP kelas berapa itu? 2015? SMP kelas 2. SMP kelas 2? Iya. Bisa merasa tua sekali ya. Oke. Iya, jadi awalnya tuh saya ikut karate. Terus begini saya ditawari teman untuk kayak, coba kok iseng-iseng dulu ikut softball. Softball ini permainan dari Amerika. Pokoknya mereka kayak bangga-banggakan softball gitu. Dia sudah kayak, oh coba deh. Karena kan kita latihan karate kan waktu itu di hari Sabtu dan Minggu. Jadi masih ada waktu untuk tes. Sudah pas latihan hari pertama diajak latihan. Awalnya kan saya kidal, tapi pada saat datang tidak ada glove kidal. Glove-nya karena yang senior punya semua masing-masing punya glove. Terus yang inventaris juga kebetulan tidak ada glove kidal. Jadi hari pertama saya lempar pakai tangan kanan. Tapi bisa sampai diajarin dari awal. Cara lemparnya, cara tangkapnya, semua. Tapi itu ada aturannya, tidak harus pakai tangan kanan.
Kalau kidal ya harus ke tangan kiri. Ya, Kalau kanan maksudnya ya di harus softball tangan itu kan kanan. Adel kan kidal, Mm-mm. tapi diwajibkan untuk pakai tangan kanan atau bebas? Bebas, bebas. Tapi kenapa harus pakai tangan kanan? Maksudnya kan rasanya kepercayaan diri kan lebih kepada kiri. Iya. Nah itu yang hari pertama datang kan sudah bilang, so tangan kiri. Oh, sudah dikasih tahu. Aku sudah kasih tahu ke teman. Oke. Okay. Isa kidal nih, bagaimana? Tidak ada glove ini kah? Terus sudah aku pakai aja dulu. Aku pakai aja. Nanti besok kalau sudah pelatih baru, karena pelatihnya belum datang yang hari pertama. Sudah latihan bisa sampai lemparnya sampai terus gini. Hari kedua datang, saya kasih tahu pelatihnya, coach, saya kidal, tapi kemarin saya dikasih lempar kanan. Sudah, pelatihnya akhirnya cari glove kidal, pinjam ke senior, terus gini dikasih lah glove kidal. Terus karena minta maaf, tadi apa glove? Glove itu kayak untuk tangkap sarung tangannya softball. Di bagian belakang itu biasa kayak. Tidak, biasa kita pakai di tangan. Oh, oke. Untuk tangkap bola. Iya, jadi sudah saya kasih tahu coach, saya kidal, saya tidak bisa lempar kanan. Oh, oke. Dicarilah itu glove kidal, dipinjam sama satu senior. Sudah, akhirnya coachnya turun tangan kan, kasih ajar. Pas lempar gini, bisa. Kenapa lemparnya sampai? Soalnya kan kalau pertama latihan kan banyak yang belum bisa lempar, belum bisa tangkap. Terus dari situ pelatih sudah mulai lihat potensinya saya toh. Sudah pelatih kasih latihan hari pertama, hari kedua, sama hari ketiga dikasih latihan. Jadi hari kedua tuh dikasih latihan lempar, terus hari ketiga dikasih latihan pukul. Nah pada saat dikasih latihan pukul, itu pelatihnya sudah lihat potensinya saya. Jadi sudah pelatih telepon. Ini pelatih yang ini udah almarhum. Oh. Iya. Pelatih ini telepon ada kita punya pelatih lokal di sini, Fagore sama 4. Sudah telepon nih, boleh sebut namanya? Boleh. Iya telepon nih, pas telepon gini, halo, Dajo, aku di mana? Aku datang dulu. Ini ada atlet kidal nih. Dia baru pertama latihan tapi potensinya bagus. Bagaimana kalau tuh tambahkan di tim? Karena pada saat itu kan mereka lagi TC untuk yang PON Jawa Barat 2016. Oh iya. Jadi sudah pas sambil kita latihan sudah ditelepon, pelatihnya datang lihat, sudah akhirnya ikut latihan selama 1 minggu, tapi ada jeda 1 bulan yang saya tidak datang latihan. Itu kenapa? Itu karena orang tua marah karena tidak ada waktu istirahat di rumah, tidak ada waktu untuk kerja di rumah. Tapi orang tua tahu bahwa ada latihan itu nanti mau ikut PON. Pada saat itu orang tua belum tahu. Maksudnya orang tua belum tahu atau ada yang tidak kasih tahu? Tidak kasih tahu karena memang saya juga tidak tahu itu persiapannya apa. Jadi hanya untuk latihan? Cuman iseng aja. Oke. Tidak tahu pada saat itu tuh ternyata ada event PON Jawa Barat. Persiapan. Terus yang kakak-kakak senior ini mereka persiapan dan saya kan belum masuk sama sekali di situ. Oh, bahasanya belum resmi gitu? Belum resmi dan belum tahu juga. Tidak tahu sama sekali. Sudah akhirnya. Jadi bahasanya untuk memasuk untuk ke PON itu surprise gitu? Surprise, bisa dibilang surprise, berkat Tuhan. Itu tahunya kapan? Dari rentan waktu sampai akhirnya Adel bisa kasih tahu ke orang tua? Setelah ada kontrak atlet dari KONI. Berapa bulan itu? Jeda berapa bulan itu? Kan sempat 1 bulan. Sempat off 1 bulan, terus begini di sekolah begini teman kasih tahu toh, Adel aku disuruh balik latihan sama yang almarhum ini. Oke. Aku disuruh balik latihan. Mau kasih masuk di tim senior, tim untuk persiapan PON. Oh, oke. Sudah pas sorenya latihan baru datang latihan langsung si pelatihnya bilang, biasa kan kita panggil om, jadi omnya bilang, kau langsung kau habis berdoa jangan kau gabung dengan tim junior ya, kau langsung masuk dengan tim senior. Oh iya om, oke sudah langsung gabung. Dari situ langsung ada tanda tangan? Itu
Itu masih istilahnya masih apa ya? Percobaan toh. Percobaan bisa sanggup ke tidak dari junior ke senior. Sanggup ke tidak bisa imbangi mereka ke tidak. Itu berapa lama itu waktu itu? Satu bulan sudah off nih. Terus masuk lagi. 1 bulan off. Terus dipanggil balik sore itu, akhirnya latihan lah. Terus itu pulang ke rumah, kasih tahu orang tua, akhirnya diizinin untuk balik latihan. Sudah. Terus 1 minggu latihan dengan senior, akhirnya dapat dikasih kontrak dari kontrak untuk ikut TC terpusat. Itu Adel datang dengan orang tua atau bagaimana? Tidak, itu selesai latihan sore. Kita selesainya malam, latihan dari sore sampai malam, selesai terus langsung dikasih kontrak. Malam itu juga pulang ke rumah, orang tua tanda tangan, besok sudah harus masuk penginapan. Oh, berarti kontrak itu Adel bawa pulang kasih ke orang tua? Iya, karena pada saat itu masih usia 14 tahun. Respon orang tua pertama kali pada saat Adel datang bawa nih? Dan orang tua ya setuju, biasanya bisa. Maksudnya kan ajang bergengsi gitu, mau maju mau ikut PON itu. Akhirnya orang tua percaya, oh gue ikut olahraga ini. Soalnya kan yang dari awal kan orang tua tidak larang, orang tua larang keras karena itu latihannya setiap hari, tidak ada jeda. Yang karate ini? Bukan, yang softball. Iya, jadi akhirnya pada saat bawa datang kontrak, akhirnya orang tua percaya, oh jadi aku latihan tidak sia-sia. Tapi untuk awal yang pertama masuk karate itu niat dari Adel sendiri kah atau dari orang tua? Niat dari saya juga sih. Oke. Itu kenapa harus karate? Diajak juga sama teman. Semua tuh coba-coba. Jadi jangan tertipu dengan bicaranya agak sedikit pelan gitu. Ini karate. Terus softball. Jadi kalau salah apa yang dia pegang dia bisa lempar lebih gitu. Jadi respon orang tua langsung kayak oke, karena ini keputusan kemauan, akhirnya tanda tangan. Iya, karena jelas juga ada kontrak, jadi jelas. Kalau tidak ada kontrak, mungkin saat itu orang tua cut juga. Langsung masuk kategori senior. Persiapan untuk PON. Berangkat langsung di sana. Kita TC di Papua, di Jayapura kita TC sampai kita ada sempat tryout ke Jogja. Ke Jogja dulu. Tryout ke Jogja itu 2015, itu prapon. Tryout ke Jogja, terus akhirnya kita kembali ke Bandung bertanding, kita prapon kita juara 3. Prapon 2016 yang PON Jawa Barat. Juara 3, kita kembali itu langsung persiapan TC, kita tidak libur, tapi kita dibilangnya itu harus lupa istilahnya, kayak TC dari rumah gitu. Latihan dari rumah atau? Latihan, lupa istilahnya. Jadi kalian tidak sama-sama gitu, maksudnya latihan tidak sama-sama? Sama-sama, tapi tinggalnya di rumah masing-masing, tidak yang kayak TC terpusat, harus tinggal satu penginapan. Kita tetap TC, pelatihnya juga datang. Untuk yang PON 2016 itu yang berangkat perempuan saja kah atau ada laki-laki juga? Itu pada saat itu kan kalau prapon, kalau mau ikut PON kan harus ada kualifikasinya tuh yang prapon ini. Yang prapon ini kita yang baseball putra, softball putra sama softball putri, kita tuh ada 3 nomor, tapi yang 2 nomor ini tidak lolos. Jadi cuman softball putri yang lolos. Jadi putra hanya sampai di prapon. Sudah. Oke, saya ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk di softball sendiri nih, itu ada batasan umur tidak? Kalau di softball sebenarnya tidak ada batasan umur, tergantung event. Oh, tergantung event. Iya. Tapi event juga kita tidak ada event di Jayapura sini, jadi event di Jakarta, di Jawa. Oh, sama sekali tidak ada. Kalau di sini latihannya di mana? Kita di Jayapura. Di sini latihannya di otonom, di belakang kantor otonom. Oh, di situ ya. Sampai sekarang kalau tidak salah ya? Sekarang sudah tidak.
sudah dikembalikan. Kan itu miliknya Bintang Mas. Kita cuma pinjamkan. Berarti kalau sejauh ini kalian latihannya di mana? Kemarin sejak dikembalikan itu? Sejak dikembalikan kan itu yang PON 21 kan, karena kita sudah tidak pakai, kita sudah diakomodasi lapangan sendiri. Kita dapat yang softball putri, kita dapat lapangan di Auri. Auri Sentani? Iya, Auri Sentani. Itu ada 2 lapangan. Auri Sentani sebelah mana ya? Di dalamnya. Oh, di dalam? Ada lapangan softball, lapangan baseball, sama di sebelahnya itu yang rugby. Berarti kalau kalian melatihan, kalian ke sana? Iya, tapi itu lapangan utama. Lapangan yang kedua di Uncen Atas, di belakang rektorat. Lapangan Agus Kafiat. Tapi kalau untuk softball ini baru tidak di Papua? Kalau untuk tidak. Sudah lama? Softball tuh masuk ke Papua tuh sudah lama. Cuman mungkin peminatnya sedikit, jadi jarang ada yang tahu olahraga ini. Kok gitu? Dulu tuh ada klub-klubnya, tapi saya kurang tahu, mungkin karena pengaruh pengurusnya atau mungkin karena kurang sosialisasi olahraganya, jadi peminatnya sedikit. Itu yang Adel tahu. Tapi untuk sejauh ini Adel lihat perkembangan softball bagaimana? Perkembangan softball, kalau yang dari saya ikuti yang dari tahunnya saya, karena yang sebelum-sebelumnya saya kurang tahu. Dari 2015 sampai 2021 kemarin itu kita banyak kita selalu berangkat event, kita tidak pernah pulang tangan kosong. Kita selalu bawa pulang medali. Dari event kecil sampai event besar. Event kecil ini di mana saja? Event kecil itu seperti Pijurnas Junior, terus kayak kita ada pemanggilan-pemanggilan atlet yang main dari klub-klub Jawa. Dikontrak begitu? Dikontrak. Oke. Kita selalu dari tim yang sama main, selalu bawa pulang medali. Itu selalu borong medali banyak? Kita tiap tahun dari 2016. Ini untuk putri saja atau putra juga? Putra, kalau putra belum. Saingannya berat sekali kalau putra. Maksudnya saingannya berat bagaimana nih maksudnya? Mungkin jam terbangnya mereka juga kurang KP. Jadi mereka ikut ke Jurnas Makassar, tapi mereka cuma sampai urutan 4. Tidak seperti perempuan ya? Tidak seperti kita. Kita yang ke Jurnas Junior U19 itu 2016. Kita persiapannya cuma 1 bulan, tapi kita dapat juara 3. Itu di Jakarta. Kita sempat hampir masuk final, tapi karena satu lain hal, ada yang satu error, akhirnya tim kalah. Ini di Jakarta. Oke, Jakarta. Dengar-dengar pernah main di luar juga ya? Iya, di beberapa negara. Berarti softball ini membawakan Adel berkunjung ke beberapa negara begitu? Iya, kurang lebih 6 negara. 6 negara? Negara pertama yang waktu pertama kali tiba, itu di mana? Negara pertama, yang pertama itu 2015, kita ke Baguio, Filipina. Itu di bulan Desember. 2015. Iya. Itu masih SMP ya? Itu masih SMP. Itu pulang dari yang kita prapon. Nah, itu kita tetap latihan kan, yang tadi saya bilang ada TC dari rumah. Iya, itu persiapan itu. Itu pada saat mau ke Filipina ini, kan TC dulu kan? Itu kasih tahu orang tua punya respon bagaimana? Secara kan Adel kan masih sekolah nih. Kasih tahu ke orang tua, saya nanti mau ikut di Filipina gitu. Orang tua responnya baik. Yang penting sekolah, pengurus ini urus. Surat izinnya jelas, surat izin ke sekolah, surat izin ke orang tua jelas. Jadi orang tua kasih izin. Berapa lama di Filipina itu? Waktu itu kita dari sekitar 2 minggu. Karena kita sampai di Filipina, sampai di Manila kita harus naik
mobil lagi ke Baguio karena Baguio kan kota sendiri, tidak di Manila. Belum pernah ke sana. Iya. Oke. Dari Manila ke Baguio. Jadi itu momen pertama kali tuh ke sana. Iya. Selain Adele yang SMP ya, itu ada berapa orang yang masih SMP juga? Kebetulan saat itu saya yang paling kecil dari semua. Hah? Iyo? Iya. Ada yang tetap ada, tapi itu mereka SMA. SMA? SMA. Berarti bisa dikatakan minat juga ya? Berarti ada yang paling kecil? Paling kecil di 2015-2016. 2 minggu di Filipina. Iya, 2 minggu di Filipina. Terus kembali kan kita ada event Kejurnas Junior yang tadi saya bilang di Jakarta, yang itu event pertama junior. Itu kita dapat juara 3. Terus setelah dari pertandingan itu saya dikontrak sama sama klub dari Jakarta, klub Garuda, salah satu klub terbesar di Jakarta. Wah. Klub Garuda. Jadi sudah ada 2 orang, saya punya teman, saya dengan teman, tapi ini yang SMA nih. Iya, itu seangkatan. Itu mereka lihat dari yang event Kejurnas Junior itu. Terus kita 2 dikontrak itu untuk main ke Australia. Itu kontraknya berapa lama itu? Itu per musim kah? Per musim aja. Oke, ke Australia. Balik dari Filipina itu nanti. Itu kita berangkat ke Australianya itu bulan sebentar. Itu di bulan Maret. Kita di Sydney. Bulan Maret. Di Filipina bulan? Di Filipina itu bulan Desember. Berarti pulang dari Australia itu langsung TC lagi, tidak ada istirahat. Sabar. Desember kan di Filipina. Bahasanya ya olahraga sambil jalan-jalan. Desember. Balik awal tahun Maret. Awal tahun dapat ke Aussie. Wow. Pulang dari sana itu kan 2016, pulang dari sana lanjut TC. Terus yang teman ini kan masih junior, jadi sudah diistirahat. Jadi saya tidak istirahat, saya kembali ke penginapan, kita TC. Mau kemana lagi tuh? TC yang 2016 yang PON Jawa Barat. Iya, PON itu ya? Iya. Yang 2015 kan prapon, kita lolos. Kita TC lagi 2016. Kita TC itu kan bulan Maret, kita kembali. TC bulan Agustus, kita kembali lagi ke Filipina. Kita TC di Manila 1 bulan. Filipina, Australia, kembali Filipina. Baru 2 negara. Mana lagi? Itu kita kembali, kita 1 bulan sana kan. September kembali itu kita sudah stay di Bandung. Kita stay di Bandung, terus kita ikut ajang PON itu, kita juara 2 di Jawa Barat. Oh, tadi saya lupa, kalau untuk di Filipina dapat juara berapa? Kalau untuk yang di Filipina yang 2015 itu lupa ya, kita urutan berapa gitu. Untuk pemainnya sendiri bagaimana? Berat? Sedang? Sangat berat. Bukan saingannya kita itu. Kalau bicara Filipina itu dunia itu. Aussie lebih berat. Kalau kebetulan kalau yang Aussie itu kita tandingnya itu ya klub ya. Jadi itu antar SMP, SMA gitu. Tapi untuk lawan maksudnya tingkatannya, kekuatannya bagaimana? Jepang? Lebih berat Jepang? Pada saat itu yang di Australia. Kita semua di situ tuh rata-rata semua SMP, SMA. Jepangnya anak-anak SD semua. Juara 1. Sampai kita dibentuk. Itu kan karena saking sedikitnya jadi kita tidak pakai pack system. Yang intinya yang main, yang lawan menang juara 1. Oh gitu. Jepang juara 1, tidak pernah kalah. Akhirnya kita dibentuk lah karena kurang mungkin kayak kurang menantang atau bagaimana ya. Kita dibentuk tim All Star. Dari Indonesia tuh saya dibawa sama ada 1 lagi pemain dari Jakarta. Kita tergabung di pemain All Star. Kita dari Indonesia sama ada dari Australia. Kalau tidak salah New Zealand juga ada ikut ya, tapi saya lupa. Berarti Aussie juga tumbang?
Iya, kita semua nih diambil beberapa orang untuk jadi pemain All Star, dijadikan satu tim. Kita yang All Star ini main lawan tim Jepang, kalah. Baru anak SD lagi. Anak SD kecil-kecil semua. Ada foto. Berarti pada saat mereka masuk ke lapangan, ekspresinya mereka gimana tuh? Datar. Pemain Jepang itu datar ekspresinya mereka. Karena yang saya tahu ya Kak, di Jepang itu mereka olahraga itu sebagai profesi. Profesinya mereka dari kecil. Kalau kita mereka udah digaji untuk berlatih. Wow. Beda dengan kita, kalau ada turnamen baru hamin berapa bulan baru dibentuk. Tidak. Mereka dari kecil-kecil. Itu ya salah satu kekurangan di Berikutnya nih. Kalau kita bicara masalah softball, menurut Adel secara pribadi tuh seberapa cinta Adel terhadap softball? Sangat cinta. Bisa digambarkan tidak, maksudnya? Kan setiap orang kan kalau menggeluti sebuah olahraga itu kan kayak sepak bola ini kan olahraganya unik gitu, peminatnya banyak, misalkan sponsor euforianya juga. Kalau sama sudah lapangan besar, orang panggil saya softball, itu bagaimana? Jadi pas masuk lapangan, lihat tribun gitu, Adel gitu. Atau apa yang membuat Adel tertantang di dunia softball? Karena olahraga softball tuh bagi saya tuh keren sekali. Itu sangat keren, mulai dari jersinya, dari atributnya lah. Oke. Jadi kayak kalau macam pakai terus itu kan pasti mahal kan? Mahal. Glove aja paling murah. Kita bicara masalah jersinya saja. Glove-nya saja, sarung tangannya yang paling murah saja itu 1.500.000. Itu yang paling murah. Tapi kan ditanggung kan sama? Iya, ditanggung. Tapi kalau punya gaji sendiri kan beli masing-masing. Kacamata saja paling murah sapnya 3 juta. Wow. Terus kemarin rusak, kasihan sekali. Jadi saking bergengsinya olahraga itu udah punya semua yang kita pakai dari atas sampai bawah semua. Iya. Glove itu beda ukuran, beda harga. Paling mahal itu glove first base, sama glove catcher. Kita tuh masing-masing punya glove. Infield glove-nya ada glove infield, ada glove outfield, first base sama catcher. Jadi tidak semua sama gitu, tidak. Kalau untuk sepatu? Kalau untuk sepatu kita ada sepatu yang jamur sama ada sepatu yang basic spike. Itu merek ternama? Kita pakai New Balance. Kalau untuk saya. Harganya berapa? Kemarin karena saya beli dari pelatih mungkin murah ya, 1,7. Saya tidak yakin harganya 1,7 sih. Iya, karena New Balance. Iya. Baru spike. Saya tidak pernah pakai yang full. Selain negara-negara tadi Adel sebutkan, negara mana lagi yang menurut Adel yang sudah pernah Adel pergi? Itu tadi terakhir di Filipina. Filipina, Aussie. Itu 2016, 2017 kita ke Singapura. Singapura. Iya, kita bertanding di Singapura. Itu dari All Star? Tidak. 2017 itu saya dipanggil, dikontrak lagi dari klub Surabaya, Red Bull Surabaya. Red Bull Surabaya. Itu salah satu klub terbesar juga di Surabaya. Ya, kalau kita bicara Surabaya terus saya ini sih peminat olahraga di sana sangat besar. Sangat besar dan banyak event. Jadi saya dikontrak. Kita main pada saat itu kita main di Banten. Itu 2017 di bulan April. Kita juara 1. Akhirnya klub Red Bull itu yang mewakili Indonesia main di ajang Little League Asia Pasifik. Pada saat itu tandingnya di Singapura. Pada saat itu sebenarnya kita bisa main di patch sistem atas, bisa dapat juara, tapi kita dicurangi sama tuan rumah sendiri. Mereka ubah patch sistem karena tuan rumah kalah. Jadi, di Singapura?
Jadi kita cuman sampai urutan 5 apa 4 gitu. Karena kita tidak main di pack sistem atas. Berarti menjaga nama baik mereka juga ya? Iya. Itu setelah dari situ kita kembali di 2017 juga di akhir tahun kita ada pertandingan di Taiwan. Kita main di Taichung. Itu qualifier buat tidak itu Asia Cup. Taiwan. Di Taiwan, Taichung pada saat itu. Itu 2017. 2017 berarti itu kalau tidak salah itu kelas 3 atau SMA? SMA kelas 1. SMA kelas 1 ya. Itu pada saat itu sudah bergabung dengan timnas. Karena kan dari yang kita selesai PON, yang kita selesai Singapura, kembali tuh itu kita ada ikut event Kejurnas Junior lagi 2017. Jadi Kejurnas Junior itu tiap tahun ada semenjak Covid yang bubar. Jadi di 2017 kita ikut Kejurnas Junior, kita dapat juara 2. Nah dari situ ternyata tuh itu sudah dari pelatih Indonesia sudah lihat nih, sudah lirik atlet mana yang nanti ikut seleksi. Oh berarti dia sudah survei ya? Iya, disurvei ke ajang Kejurnas itu. Nah, akhirnya pada saat itu kita juara 2. Kita juara 2, terus gini kita dikasih tahu ada beberapa atlet yang ikut seleknas. Sudah pulang jelang 1 bulan di bulan Oktober. Saya lupa di bulan Oktober atau November. Itu ada ikut seleknas. Dan yang ikut seleknas nih saya punya kakak senior tapi kita mainnya sama dari 2016. Kita dua lolos. Akhirnya kita gabung dengan timnas. Kita main di Asia Cup itu di Taiwan, Taichung sana. Pulang dari sana, yang kita race kan Desember, race ke Januari. Nah Januari baru kita mulai masuk pemusatan latihan. Kita TC di Surabaya waktu itu. Berarti tidak ada jeda istirahat ya? Dari 2015 sampai 2021 saya tidak ada jeda istirahat. Sebelum kita masuk TC yang 2018 di Surabaya yang timnas, sebelumnya saya ada di kontrak di kontrak dari klub Makassar. Kalau sampai saat ini ada di kontrak lagi tidak? Kalau untuk saat ini belum ada yang lirik begitu, karena belum ada event mungkin ya? Belum ada event. Kalau kita bicara masalah dunia softball, ada tidak sih cerita suka duka di dunia softball gitu? Mungkin pada saat Adele pergi ke satu tempat, kan tadi kan ke Filipina, ke Aussie, pasti ada cerita-cerita yang unik, yang sedih. Ada. Di mana? Sebelum ada beberapa sih cerita unik. Cuman sebelum saya cerita yang itu, saya cerita yang kembali yang ke 2016 yang di Australia. Oke. Jadi kita waktu itu lawan Australia, pemukul kidal, pemukulnya dari Australia. Kan saya jaga di B1, di first base. Sudah pemain Australia ini mukul kidal kalau dengan B1 kalau pukul kan jaraknya dekat, kayak dekat sekali. Dia pukul bola line drive, tidak yang satu pantul, tidak line drive yang benar-benar ke muka, dan itu saya tangkap. Dari situ pemain Australia itu kayak sudah lihat atau dia sudah hafal saya sekali. Akhirnya pada saat selesai bertanding dia tanya kayak kita punya official, tanya karena kan pada saat itu kan kita dari Papua kan ya tahu sendiri kita kulit hitam, rambut keriting, beda dengan mereka. Sudah jadi kita kan ada 2 orang. Terus begini si pemain Australia ini tanya, itu Indonesia bawa pemain dari Afrika ya? Terus begini apa kita punya official? Oh tidak. Itu mereka dari Indonesia, dari Papua.
oh ada provinsi Papua ya. Terus akhirnya selesai bertanding tuh si pemain Australia datang. Terus sudah dibilang, saya hafal kamu sekali. Kamu yang tangkap bolanya saya. Oh iya. Sudah langsung diajak minta foto. Tapi dia tahu kidal juga. Oh. Oke. Tapi mereka tuh pukulnya kidal, lemparnya kanan. Softball tuh unik. Terserah mau kakak mau kiri tapi pukul kanan, terserah kakak. Atau kakak habis pukul kiri, berikut kakak masuk mau pukul kanan, terserah. Berarti bebas ya? Tapi aturannya pasti akan ada kan? Ada aturan. Kalau untuk di Filipina ada cerita tidak? Kalau di Filipina tidak ada sih. Ada sih, tapi berapa pekan cerita di sini? Tidak, maksudnya ini di luar ini. Aduh. Maksud ceritanya bagaimana? Agak sedikit ekstrim gitu? Tidak juga sih. Jangan dia terus. Tidak, aduh ini tuh cerita tuh kayak hubungannya. Kalau ke Thailand belum pernah? Thailand Desember. Oh, kalau lolos. Tahun ini? Iya. Ada rencana untuk ke Thailand ini? Ada. Kita ada seleksi, ada pemanggilan timnas lagi di bulan September. Ini yang seleksi dari SEA Games. Di Thailand rencana Desember. Iya. Berarti sudah latihan dari sekarang nih? Dari awal Januari. Persiapan mandiri. Karena kita tidak ada TC. Maksudnya kalau mandiri berarti latihan sendiri? Nah, terus kalau untuk pola gizinya? Pola gizinya ya dari pengalaman aja. Kan sudah tahu harus harus makan apa, harus jaga, tidak boleh makan ini itu. Saya kira kalau kayak begitu nanti mungkin kayak ada sedikit pembiayaan untuk. Tidak, kan belum TC. Kecuali kalau udah TC. Atau mungkin bisa didaftarkan program makan bergizi. Bisa. Kan tidak sekolah. Oh. Ya kan bawa nama sekolah Indonesia juga. Kan belum TC. Adel, kalau dikasih pilihan ini, ingin main bawa nama Papua atau luar Papua? Kan banyak nih dipakai di luar, sampai ke Aussie, Filipina, rencana juga mau ke Thailand, Sadikap. Tetap Papua sih. Tetap Papua. Cuman kalau dikontrak untuk main di event nasional tidak apa-apa. Tetap memilih Jawa. Tetap memilih Jawa. Tetap memilih dari mana yang dikontrak. Kita bicara realistisnya saja. Bagaimana perkembangan ini ke depan? Untuk sejauh ini, yang ada lihat memang belum ada banyak minat regenerasi pengganti Adel begitu ya? Belum ada sama sekali. Sangat disayangkan tidak sih? Sangat. Soalnya dari saya punya generasi, kita selalu ikut event, kita selalu bawa nama baik Papua, kita selalu bawa medali, tidak pernah pulang tangan kosong. Terus sekarang begini, kalau macam tidak ada generasi selanjutnya di belakang kita, kayak aduh sayang sekali, kita redup lagi. Soalnya dari yang saya dengar cerita di tahun-tahun sebelumnya kan Papua sempat redup. Terus akhirnya di generasinya saya yang kita ke jurnas, event-event, itu akhirnya kita kembali lagi dipandang. Bahkan kita mereka baru lihat Papua ada nama saja mereka sudah wow. Ini terus, apa? Dari pengurusnya kah? Dari pemerintahnya kah? Atau seperti apa? Berat ya? Berat sih. Memang harus banyak pihak ya? Mungkin iya, terus atlet juga kurang mungkin olahraga ini kalau di Papua kayak kurang ada yang kenal gitu, kurang disosialisasikan sampai sejauh ini. Bahkan kalau ditanya olahraga softball, tahu olahraga softball tidak.
Paling kalau ada tanya, tahu kasti? Semua tahu. Iya, kalau kasti ya pasti. Cuman kalau softball jarang. Cuma kalau kasti, ya dulunya mungkin tidak bisa ke luar negeri. Tapi sejauh ini, semenjak adanya Kormi, kasti bisa ke luar negeri. Oh iya. Ya, kan sudah masuk olahraga tradisional yang dipromosikan ke luar negeri lewat Kormi. Itu juga pasti banyak yang belum tahu kalau Kormi itu mempromosikan olahraga tradisional untuk keluar. Iya. Ada yang belum tahu toh? Saya promosi, besok Kormi kasih gaji buat saya. Saya bantu promosi. Serius? Oh, serius? Kormi promosikan olahraga tradisional. Oh iya. Ya gitu. Terus berarti kelereng? Kelereng masuk. Oh iya. Sepeda ontel, layang-layang. Layang-layang kurang tahu sih. Masuk tidak sih? Layang-layang lagi. Katapel masuk. Kan kalau tidak salah tuh waktu mereka mau ke Jerman tapi tidak jadi gitu. Serius? Iya. Tarik tambang. Serius ini? Di Kormi, bukan di Kormi. Oh. Kormi. Tapi tidak tahu itu kembali lagi yang tadi ada bilang kan. Ya semua kan kembali ke pengurus bagaimana kita punya olahraga-olahraga ini. Kalau diajak main di klub luar negeri untuk softball, minat tidak? Minat. Cuman kayaknya jauh sekali. Tapi ini kan bergengsi gitu. Iya, cuman jauh. Jauh sekali. Indonesia tidak sampai. DKT. Gila. Oke, mungkin itu saja Adel. Terima kasih banyak lagi. Semoga kita bisa podcast lagi. Tapi negara-negara belum semua. Oh, tadi belum sebut kan? Iya, baru sampai di Taiwan. Oh, di mana lagi begitu? Saya kira tadi sudah. Oke, Taiwan. Korea belum. Di Korea? Kan Korea, Taiwan, Cina, Filipina, Australia, Singapura. Hongkong, Malaysia cuma transit. Hongkong, Malaysia? Cuma transit, Hongkong, 5 jam. Malaysia. Kalau di Korea, berapa lama waktu di Korea? Di Korea sekitar 2 minggu, karena waktu itu Indonesia, ini lanjut nih. Iya, lanjut. Sabar. Korea. Koreanya ini Korea Selatan atau Korea Utara? Korea Selatan. Dapat tembok mati. Tidak. Siapa tahu mungkin Korea Utara lagi membutuhkan atlet gitu kan ke sana. Jadi tibanya di Korea Selatan. Iya. Itu turnamen dari? Itu waktu itu masih yang kita TC Asian Games 2018. Jadi Indonesia punya program kerjasama dengan Korea. Oke. Jadi kita TC di sana. Kita sering sparring, latihan bersama. Setahu saya kan Korea itu cuacanya, waktu cuacanya di sana bagaimana? Kita datang, itu musim apa? Apa? Itu dingin tapi bukan musim summer. Iya, itu saya bilang cuacanya itu. Tidak apa-apa. Jangan, nanti ketahuan pada tahu. Kan setahu saya memang cuacanya begitu. Iya. Untuk nafasnya kalian kan pada saat untuk bertanding nanti di sana aman di sana. Aman. Kan kita banyak gerak. Kita tidak yang duduk-duduk. Tapi kita main juga dengan keadaan dingin-dingin. Main dalam keadaan dingin juga. Tapi kalau udara sana aman. Aman. Maksudnya aman dalam artian bukan aman. Bukan negaranya buruk, bukan. Cuma kan dingin gitu. Tapi untuk ruang geraknya kalian tuh aman gitu. Aman. Pengalaman selama di Korea, cerita-cerita unik ada tidak? Cerita unik kalau di Korea tidak ada. Mungkin di Cina. Cina? Oh, ada. Sebelum kita berangkat ke Korea. Apa itu? Saya sempat ketinggalan pesawat. Bukan ketinggalan pesawat, sempat tidak jadi berangkat karena saya punya visa bermasalah. Mau ke Korea? Karena? Bermasalahnya karena? Jadi kita tuh kan kita punya manajer, bukan manajer, apa? Pokoknya ada yang urus-urus kita punya keberangkatan. Nah, Ini manajer kan? Bukan? Bukan manajer, dia bukan manajer. Official? Iya, official.
dia yang bagian urus kita punya keberangkatan. Terus sekarang gini kita kumpul paspor. Nah di saya punya paspor tuh si Mbak ini dilihat masih ada saya punya cap visa yang dari Australia. Oke. Jadi dipanggil terus dibilang, Del, ini kamu pergi ke Australia ini 2000 berapa bulan? 2016 Mbak, kenapa? Oh, ini kayaknya masih bisa deh. Jadi saya terus usah bikin visamu yang ke Korea, pakai yang ini aja bisa nih. Atur sudah Mbak. Sudah sekarang begini kita ke bandara. Sudah berangkat nih. Ke bandara gini kasih masuk barang-barang semua aman. Pas pengecekan gini saya punya visa ditolak. Harus bikin visa Korea. Dan di situ tuh itu sudah 1 jam lagi pesawat sudah tiba, 1 jam lagi berangkat. Jadi akhirnya? Dan di situ tuh saya disuruh nyusul dengan kebetulan ada kita punya pelatih fisik juga ada sama kita punya asisten pelatih ada yang nanti nyusul dari belakang karena paspornya juga ada kelupaan. Sudah akhirnya saya punya pelatih yang timnas nih. Kita punya pelatih timnas kan waktu itu dari Australia. Kita pakai pelatih Australia. Nah, si pelatih timnas ini tidak mau kalau saya berangkatnya menyusul. Dia mungkin berpikir untuk latihan nanti ya. Okay. Dan pada saat itu juga saya kan jaga diri satu di first base. Jadi pada saat itu dia tahu saya tidak berangkat, langsung dimarah-marah. Satu bandara tuh dimarah si ini Mbak. Dibilang saya tidak mau tahu. Hari ini juga si Adel harus ikut berangkat dengan tim. Saya tidak mau dia menyusul besok. Bagaimanapun caranya aku harus urus dia punya visa sekarang ini. Dia jawab apa Mbak itu? Air mata jatuh. Oke. Sudah diurus selama 1 jam itu. Diurus akhirnya bisa. Terus mereka sudah naik duluan, tim sudah naik duluan dan si pelatih ini muka sudah murung sekali karena dia tahu saya tidak berangkat. Dia sudah murung sekali, muka sudah merah sekali. Pas akhirnya saya punya visa jadi berangkat naik ke ruang tunggu tuh langsung pelatih langsung berubah ekspresi yang ketawa langsung. Keberangkatan harus ada AI. Kalau tidak ada AI tidak bisa berangkat. Kalau cerita di Cina ya? Iya. Itu ada cerita unik? Itu saya ditahan hampir 1 jam. Karena? Karena foto di paspor dengan muka beda. Maksudnya muka beda? Muka dan paspor beda? Maksudnya bagaimana? Jadi 2015 itu saya bikin paspor. Oke. Itu kan saya ikat rambut. Tidak urai rambut. Terus rambut pendek. Jadi ikat. Terus itu pokoknya tuh muka hitam, gosong sekali. Berarti sebenarnya mereka rasis juga sih. Warnanya mungkin beda ya? Mungkin. Tidak rasis sih, tapi mungkin kan bagaimana? Kan beda foto dengan asli. Terus begini, di 2019 itu saya rambut sudah panjang dan saya urai. Berarti harus diupdate mungkin ya foto-fotonya ya? Cuman kan kalau paspor kan 5 tahun baru diganti. Iya diganti. Nah, cuman kan masih 4 tahun dari 2015 ke 19. Jadi masih pakai yang lama. Sudah, akhirnya tuh sampai sudah ini pengecekan sidik jari 10 terus mata juga terus disuruh balik kiri kanan semua pas si yang petugas imigrasi nih kan lihat nih kan sudah cek semua terus dilihat di foto paspor dilihat gini terus dilihat ke bawah gini dia kayak tidak yakin gitu untuk kasih lolos saya. Akhirnya dipanggil petugasnya dari kantornya untuk datang ke sini untuk lihat saya. Petugasnya juga datang pegang paspor gini mukanya beda. Tapi dia kasih tahu kalau dia sudah pengecekan ini semua sama. Akhirnya karena lama dan sama sekali tidak mau kasih saya lewat, sudah. Akhirnya saya punya manajer datang bicara. Itu saya digotong ke ini loh, ke kantornya. Saking bedanya. Sudah. Berapa jam itu? Hampir 1 jam. Akhirnya saya punya manajer datang kasih tahu tidak ini dia sudah ini kan dia buat paspor dari 2015, sekarang kan sudah beda. Akhirnya saya disuruh ikat rambut lagi menyerupai itu foto. Sama akhirnya? Sama. Akhirnya oke.
Kenapa tidak dari awal mereka suruh coba ikat rambut gitu? Nah itu, udah tahu juga. Itu di Cina ya? Di Cina. 11-12 yang di Indonesia juga ternyata. Sorry. Jadi memang banyak pengalaman pada saat pergi ke luar negeri. Bisa lihat tempat-tempat yang bagus, tapi pada saat di bandara juga sempat ditahan juga. Tapi tidak kapok untuk main juga keluar nanti. Tidak lah. Tidak lah, mau ke Thailand kok. Iya kok. Kan kita bekerja sambil berjalan-jalan. Kalau ditanya sampai kapan untuk berkecimpung di dunia softball? Sampai sudah bisa main. Sampai sudah tidak bisa main? Sudah tidak bisa main atau sudah tidak ada kontrak? Sampai tidak bisa main, sampai tidak ada pemanggilan. Oh begitu. Tapi masih tetap mencintai softball? Masih sangat. Softball nomor 1. Oke, terima kasih Adel. Kita sudah banyak cerita-cerita. Semoga karir di dunia softball terus meningkat. Semoga semua bisa diurus lagi untuk paspor-paspornya lagi biar tidak ditahan. Jadi mungkin itu saja. Kita akan jumpa lagi di podcast-podcast yang lain lagi. Pulang dari Thailand. Oh iya, mungkin pulang dari Thailand kita bisa podcast lagi pakai bahasa Thailand. Sedikit. Kapun kap. Oke, sampai jumpa.